Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di channel ini. Saya harap Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat ya dan baik-baik saja, rezekinya selalu lancar ya. Nah, kali ini kita akan bahas satu topik yang penting banget dan banyak ditanyakan begitu ya. Terkait dengan status pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 3 ya untuk alokasi Juli, Agustus, September 2025. Banyak yang bertanya nih, kapan bansos cair begitu ya. Tapi sebelum bertanya itu ya Bapak Ibu, ada hal yang jauh lebih penting yang tentunya harus Bapak Ibu ketahui. Karena ternyata ada banyak keluarga penerima manfaat bansos atau KPM yang dicoret ya atau gagal cair bansosnya secara otomatis ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu termasuk salah satunya ya. Mari kita cek sama-sama Bapak Ibu. Oke, kita langsung masuk saja ke inti masalahnya ya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan data di sistem pusat Kementerian Sosial atau Kemensos, ada beberapa ciri atau alasan untuk alasan utama tentunya ya, mengapa seseorang atau KPM bansos tidak lagi menerima bantuan sosial. Nah, ini penting banget nih untuk Bapak Ibu perhatikan ya. Yang pertama tentu alasannya adalah ini yang paling umum sebenarnya alasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu desil ya. Desil 1 sampai 10. Nah, karena Bapak Ibu bisa saja dianggap sudah cukup mampu secara ekonomi. Jadi data Bapak Ibu secara otomatis naik ke kelompok desil 6 hingga 10. Artinya negara itu menganggap Bapak Ibu tidak lagi perlu bantuan sosial. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu merasa masih layak ya? Jangan khawatir ya. Bapak Ibu bisa langsung memperbarui data desil tersebut melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos ya, atau datang langsung ke Dinas Sosial, kantor kelurahan atau balai desa di tempat Bapak Ibu ya. Jangan tunda-tunda, segera lakukan. Kemudian alasan yang kedua adalah nama Bapak Ibu itu tidak terdaftar di 6NG ya. Nah, 6NG itu adalah sistem pusatnya Kementerian Sosial lah begitu ya. Jadi kalau nama Bapak Ibu tidak muncul di sana pada saat pengecekan, kemungkinan besar bansos tahap 3 Bapak Ibu itu tidak akan cair. Jadi pastikan data Bapak Ibu ada di sistem tersebut ya. Kemudian status PBI jaminan kesehatan nih. Ini alasan yang juga sering terjadi begitu ya. Jika status PBI JKN Bapak Ibu tidak aktif, nah ini juga bisa jadi indikasi kalau Bapak Ibu sudah tidak lagi masuk kategori penerima manfaat bansos begitu ya, terutama jika data ekonomi Bapak Ibu sudah membaik ya. Selanjutnya misalkan penerima manfaat bansos meninggal dunia begitu ya. Nah, ini juga suatu kewajaran sebenarnya ya. Jika penerima manfaat telah meninggal dunia, maka berdasarkan data dari Dukcapil, namanya akan secara otomatis dihapus dari daftar penerima bansos begitu ya. Selanjutnya, perubahan alamat tanpa pembaruan data. Ya. Di terakhir ini adalah alasan yang tentu saja terkadang disepelekan begitu ya. Banyak KPM yang pindah domisili tapi lupa atau tidak memperbarui datanya begitu. Ini menyebabkan data di Kementerian Sosial dan juga Dukcapil jadi tidak sinkron ya, dan akibatnya bansosnya bisa gagal cair. Jadi jangan lupa ya untuk selalu memperbarui data alamat Bapak Ibu ya, begitu. Jangan sampai hal-hal semacam ini ya disepelekan karena sangat berdampak ya pada status kelayakan bansos Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan sejuta umat. Pertanyaannya, kapan bansos PKH dan BPNT tahap 3 ini cair
begitu. Nah, berdasarkan pengecekan langsung ke dalam sistem informasi 6NG sampai awal Agustus tahun 2025 ini Bapak Ibu ya, menu final closing untuk periode Juli sampai September itu belum muncul. Ini artinya proses pencairan masih dalam tahap persiapan. Jadi jika Bapak Ibu mendengar kabar ya di medsos ya, di media sosial yang bilang bansos sudah cair di beberapa daerah, hati-hati ya. Banyak berita hoax. Berdasarkan data resmi, pencairan bansos saat ini masih berhenti di tahap kedua, alias April sampai Juni. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi pesan saya, jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak bersumber dari informasi yang valid begitu ya. Atau Bapak Ibu perlu memantau ya sumber resmi yang dipercaya lah ya dari Kementerian Sosial, itu resmi ya, dan informasi-informasi lainnya. Jadi hal-hal penting yang bisa Bapak Ibu lakukan sekarang adalah cek kembali status Bapak Ibu sebagai penerima bansos ya. Jika ada masalah data, segera perbarui data Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu dicoret nih karena alasan yang bisa diperbaiki sebetulnya. Mari kita pastikan hak Bapak Ibu sebagai penerima bansos tetap terjaga. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan follow channel ini supaya tidak ketinggalan informasi penting dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.